Baiklah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, perkenalkan kami dari PKM Consultant berkolaborasi dengan Kiskas hari ini sebagai pihak penyelenggara webinar. Izinkan kami memperkenalkan sedikit profil kami. PKM Consultant merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset dengan spesialisasi di bidang peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Kami berdiri di tahun 1987 dan kami memiliki keunggulan dan kompetensi di 3 bidang utama kami, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. Kiskas. Kiskas sebuah platform percakapan yang membantu bisnis untuk mendeliver excellent customer experience melalui multi-channel chat, seperti chat yang ada di aplikasi, WhatsApp, dan lainnya. Kiskas hadir untuk membantu brand dan juga perusahaan menciptakan diferensiasi dengan power atau kekuatan percakapan. Saat ini Kiskas telah membantu berbagai perusahaan dan brand di lebih dari 12 sektor di Indonesia dan tersebar di 13 negara. Beberapa klien Kiskas diantaranya ada Astra International, Telkom Indonesia, Bluebird Group, dan masih banyak yang lainnya. Service yang disediakan Kiskas diantaranya adalah in-app chat solution, multi-channel chat solution, dan Kiskas Meet Video Conference Call. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, hari ini saya tidak sendirian. Saya akan mengundang 2 orang pembicara hebat yang akan memaparkan materi serta pengalamannya terkait customer experience di digital transformation. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Jarod Anorogo, selaku Principal Consultant dari PKM Consultant. Dan juga ada Bapak Delta Purna Widiangga, selaku CEO dari Kiskas. Selamat sore Pak Jarod, Pak Delta. Selamat sore Mbak Ami, terima kasih. Ya, suara saya terdengar cukup jelas ya Pak? Sangat jelas, terima kasih Mbak Ami. Iya, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Delta. Selamat sore Mbak Ami. Iya, terima kasih. Selamat sore Pak juga Delta. semua rekan-rekan yang ada di sini. Iya, selamat sore Pak Delta. Oke, Pak Jarod dan Pak Delta, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bergabung dengan kita. Dan nantinya tentu kita menantikan pemaparan yang luar biasa dari Pak Jarod dan juga Pak Delta. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan mengundang pembicara pertama kita, yaitu Bapak Jarod Anorogo. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil singkat dari beliau. Bapak Jarod Anorogo selaku Principal Consultant dari PKM Consultant memiliki latar belakang pendidikan disiplin ilmu teknik industri. Beliau berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri manufaktur elektronik dan otomotif. Beliau sudah join di PKM sejak tahun 2007 dan sudah membantu ratusan klien di bidang productivity dan quality improvement. Spesialisasi beliau adalah berfokus pada penerapan Lean, khususnya di pelayanan industri seperti bank, financial services, dan healthcare. Hari ini beliau akan membahas materi dengan topik Putting Customer Experience in Digital Transformation. Kepada Pak Jarod, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ami. Selamat sore Sobat Improvement. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk sesi webinar bersama PKM dan Kiskas. Selamat sore juga untuk Pak Delta. Sore, bagaimana Pak. Kabarnya sore ini? Luar biasa Pak. Luar biasa, terima kasih. Kali ini perkenankan saya untuk berbagi mengenai pengalaman bagaimana menerapkan customer experience dengan tema Putting Customer Experience in Digital Transformation. Berdasarkan riset dari Accenture selama kondisi pandemi COVID-19 ini, terutama di UK, berdasarkan survei tersebut disimpulkan bahwa karyawan yang tadinya bekerja secara normal, bekerja di kantor atau di perusahaannya, selama pandemi COVID, beberapa sudah menerapkan work from home.
Jadi perubahan pada kondisi saat ini mengakibatkan juga perubahan pada pola kerja beberapa orang, terutama sebagian besar setelah krisis COVID saat ini, 30% terutama ingin menerapkan work from home di masa yang akan datang. Dan 46% orang yang sudah menerapkan work from home selama krisis COVID saat ini juga berencana untuk yang sebelumnya belum pernah work from home justru ingin menerapkan work from home. Selain itu, berdasarkan riset di bulan Maret, Accenture juga mengeluarkan ranking dari beberapa aplikasi yang banyak di-download, dan ini juga mempengaruhi dari pola setiap orang untuk bagaimana bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari selama berada di rumah atau work from home. Dan dapat dilihat kaitannya dengan dunia entertainment atau hiburan, beberapa industri atau perusahaan sudah beralih menggunakan digital untuk bisa mendekatkan dirinya dengan customer. Salah satunya adalah Disney. Sejak di-launching tanggal 24 Maret, dalam waktu 24 jam sudah bisa mengenerate 5 juta subscriber. Dan totalnya hingga saat ini di bulan April sekitar 50 juta subscriber. Juga beberapa aplikasi yang baru dan tiba-tiba naik 200 peringkat ke ranking kedua adalah seperti Houseparty. Houseparty ini adalah aplikasi yang membuat orang bisa berinteraksi walaupun di kondisi physical distancing atau social distancing, tetap bisa melakukan misalnya dinner bersama atau melakukan pesta bersama walaupun di rumah masing-masing. Jadi masih memungkinkan untuk interaksi seperti biasa. Dan bahkan bisa mungkin termasuk juga buka puasa bersama ya menggunakan Houseparty. Mungkin rekan-rekan peserta webinar kali ini ada yang sudah mencoba Houseparty untuk bisa buka puasa bersama mungkin. Yang menarik juga adalah meeting, ya. Aplikasi meeting juga pertumbuhannya sangat pesat, terutama Zoom ya. Kalau dilihat masuk ke ranking 3, jadi kelihatan sekali bahwa penggunanya meningkat drastis, terutama di bulan Maret dan April ya, hingga 200 juta pengguna. Dan ini menunjukkan bahwa teknologi sangat membantu interaksi setiap orang sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, McKinsey juga menyampaikan bahwa adaptasi digital transformasi selama kondisi COVID saat ini sangat dibutuhkan, terutama 4 hal berikut. Yang pertama adalah bagaimana bisa menunjukkan, jadi setiap perusahaan atau brand bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap customer terutama. Selain itu juga terhadap karyawan, sejalan dengan nilai-nilai perusahaan yang mereka jalankan saat ini. Jadi dengan teknologi memudahkan mereka untuk berinteraksi, bukan sekedar hanya gimmick dalam marketing, tapi benar-benar tulus untuk membantu kesulitan, kendala baik dari customer maupun dari karyawannya. Selain itu juga perubahan digital saat ini penerapannya untuk bertujuan mendekatkan diri dengan customer, terutama inovasi digital itu membuat customer merasa aman, nyaman, terutama pada saat membutuhkan produk atau jasa, tanpa harus datang langsung ke toko, datang langsung ke restoran misalnya untuk menikmati layanan makanan atau jasa lainnya. Begitu juga beberapa perusahaan, terutama di Indonesia, sudah mulai berubah proses bisnisnya dengan bantuan digital. Salah satunya adalah perusahaan taksi, di mana yang selama ini kita kenal bahwa taksi umumnya hanya membawa penumpang. Kondisi saat ini penumpang semakin sedikit, mereka juga mengeluarkan inovasi dengan bantuan teknologi digital. Mereka bisa juga menerima pesanan untuk mengantar barang. Hal ini justru membantu kondisi perusahaan tersebut di kondisi-kondisi yang sulit saat ini. Perubahan digital juga
digunakan oleh perusahaan untuk bukan hanya sekedar pada saat mengantisipasi kondisi yang terjadi saat ini, tapi setelah krisis dapat dilalui, bagaimana perusahaan tetap bisa kompetitif. Terutama di kondisi saat ini banyak perusahaan yang mengalami kerugian atau bahkan kekurangan pendapatan. Hal ini untuk bisa mengcover di masa yang akan datang, maka perlu proses atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya efisiensi sepanjang proses bisnisnya. Maka dari itu, yang dibutuhkan selanjutnya adalah bagaimana digitalisasi di dalam perusahaan dapat meningkatkan poin yang terakhir adalah kemampuan anggota organisasinya agar dapat merespon dengan cepat, ya, agile di suatu situasi kondisi yang tidak menentu saat ini. Dan ini butuh perhatian khusus bagaimana bisa di kemudian hari setiap orang bisa mudah untuk merespon dan beradaptasi dengan cepat jika terjadi kondisi atau potensi risiko yang mirip seperti di kondisi krisis saat ini. Perubahan teknologi di perusahaan itu perlu diantisipasi, terutama pada saat interaksi dengan customer. Berikut ini contoh dari Mia, pelanggan yang menggunakan Meet aplikasi Mia, teknologi. a hotshot corporate lawyer. She is tech-savvy, social, and loves all things digital. She effortlessly juggles between work and her personal life. Mia decides to surprise Bob with a smartwatch for their 10th wedding anniversary. Unfortunately, the transaction fails. Mia calls customer service. After being placed on hold for a while, she finally gets connected to an agent who is neither able to identify Mia or offer a solution. Being a Prime customer, Mia was expecting a better customer experience. Mia hangs up and decides to buy Bob's gift from a different store. Disappointed, Mia rants about it. According to analysts, such negative customer experience can bring down a company's market share by 20% over a 2-year period. In fact, 67% of customers mention bad experience as the main reason for switching loyalties. Ya, jadi berdasarkan pengalaman dari Mia, seorang lawyer yang sangat technology savvy ya, Mia sering menggunakan aplikasi dan suatu ketika kesulitan pada saat ingin memesan jam untuk hadiah ulang tahun suaminya. Dan Mia mengalami bad experience, pengalaman yang sangat buruk pada saat mengorder. Tidak sesuai dengan kebutuhannya dan pada saat itu respon dari aplikasinya tidak memadai. Dan ini membuat kepuasan pelanggan seperti halnya Mia akan menurun. Untuk itu, pada saat perusahaan mengadopsi digital transformation di perusahaannya, perlu mempertimbangkan dari sudut pandang customer. Tidak hanya melihat kehandalan atau keunggulan dari aplikasinya, tapi sejauh mana customer sebagai pengguna aplikasi tersebut dapat mudah terbantu dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan kasus Mia ini, saya diingatkan oleh penelitian dari Pak Josephine dan James Gilmore di tahun 2011 bahwa saat ini, terutama didukung dengan percepatan teknologi di informasi dan komunikasi, membuat segala sesuatu bergerak cepat, kompetisinya juga sangat ketat, di mana setiap perusahaan berusaha berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik. Sehingga produk atau jasa sudah menjadi komoditas saat ini, tidak hanya dikemas dengan baik, didesain program dengan baik, dideliver dengan baik, tapi harus memberikan kesan yang mendalam bagi pelanggannya. Jadi bukan hanya produk atau jasa, tapi sebenarnya yang dibutuhkan pelanggan juga adalah bagaimana dapat dilayani dengan baik untuk mendapatkan produk dan jasa tersebut. Di customer experience era ini, menurut Josephine dan James Gilmore, bahwa
perusahaan yang fokus untuk memperhatikan experience customer-nya akan selalu menjadi relevan di situasi atau kondisi apapun. Kenapa? Karena mereka selalu bisa beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari pelanggannya. Di mana setiap ada perubahan atau aspirasi yang terjadi, mereka terus improve pengalaman yang bisa diberikan kepada pelanggan. Dan ini yang membuat pelanggan jadi lebih engaged, lebih lekat, bahkan menjadi loyal. Dan suatu ketika harga pun sudah tidak menjadi soal. Ini bisa kita rasakan bahwa contohnya banyak produsen kopi saat ini menghasilkan berbagai jenis atau macam ragam ramuan dari kopinya. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan customer bukan sekedar ramuan dari kopinya, tapi bagaimana kopi itu disajikan, bagaimana kopi itu bisa dekat kepada pelanggan, bukan hanya dari segi rasa, tapi dari mungkin waktu, pelayanan, keramahan dari penyedia kopinya tadi. Dan hal yang berkesan lainnya, termasuk juga lingkungan kerja, area tempat kopi itu dilayani, menjadi hal yang penting. Maka dari itu, customer experience menjadi penting, dan segala sesuatu, terutama pada saat kita ingin menerapkan digitalisasi di dalam perusahaan kita, terutama untuk mendekatkan customer, untuk meningkatkan potensi bisnis yang kita miliki, maka dari itu customer based experience ini menjadi penting. Kenapa? Karena customer experience based design ini merupakan satu kesatuan ya, filosofi dan satu kesatuan metodologi untuk bisa fokus memahami pengalaman dari setiap stakeholder, tidak hanya customer, bahkan penyedia produk atau jasa tadi, untuk bisa memahami betul apa yang dirasakan selama menghasilkan produk atau jasa. Jadi, experience juga terpenting tidak hanya bagi customer, tapi bagi pelaku pelayanan jasa atau produk tadi. Bagaimana mungkin bisa menciptakan experience yang positif kalau yang melayani selama melakukan prosesnya sangat terganggu dengan aktivitas atau proses yang menyulitkan, sehingga dia akan fokus ke prosesnya, tidak fokus ke melayani pelanggan. Hal ini di-research oleh Pak Mark Colgate di dalam bukunya Science of Service, bahwa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan memang bisa dicapai dengan kehandalan dari proses atau produk atau jasanya, juga dengan responsiveness dari produk atau jasa. Tapi tidak cukup baik hanya jika mengandalkan reliability atau responsiveness dari produk jasa untuk bisa membuat customer merekomendasikan produk atau jasa tersebut. Untuk bisa membuat customer memiliki experience yang baik atau memorable experience, perlu juga perusahaan mendesain bagaimana membangun relationship-nya. Jadi selain reliable atau responsive, perlu ditambahkan satu faktor lagi, yaitu relationship. Jadi untuk memuaskan pelanggan dan merekomendasikan produk atau jasa yang dimiliki, harus juga membangun sistem atau proses yang mendekatkan customer terhadap penyedia jasa atau produk. Salah satunya adalah dengan media komunikasi atau chat misalnya, atau data untuk tanya jawab, platform untuk bisa bertanya jawab mengenai produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sehingga pelanggan lebih memahami produknya lebih dalam, proses educate at time-nya juga berjalan baik, sehingga komunikasi walaupun kondisi misalnya dipisahkan dengan social distancing atau physical distancing saat ini, informasi terkait produk dan jasa tetap bisa dipahami oleh pelanggan dengan baik. Nah, ini juga menjadi hal yang penting bagaimana interaksi di dalam dunia digital saat ini tetap bisa mendekatkan pelanggan terhadap penyedia jasanya. Jadi pelanggan tidak merasakan hanya bertemu dengan mesin, tapi seperti didampingi pada saat ingin order atau
minta produk atau jasa. Untuk itu, bagaimana agar customer experience bisa diselaraskan dengan transformasi digital yang dijalankan di perusahaan? Pertama adalah yang dilakukan menyusun strategi dengan baik, lengkap dengan game plan-nya, terutama bagaimana membuat clear and compelling and memorable service framework-nya. Kemudian, untuk bisa dituangkan ke dalam proses layanan yang baik, kita harus mendesain ukuran apa yang menjadi faktor kunci dalam pelayanan. Sehingga dengan service blueprint yang kita bangun, benar-benar memperhitungkan hal-hal kritikal apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga tidak terlepas atau miss dari proses bisnis yang kita bangun di saat transformasi digitalnya. Dan tidak kalah penting adalah tidak cukup dengan mengembangkan proses atau service blueprint-nya, kita juga perlu tanamkan budaya pelayanan, bagaimana memastikan customer experience di dalam setiap orang, juga terintegrasi dengan teknologi yang digunakan. Sehingga people capability building termasuk juga teknologinya harus seiring dan sejalan dikembangkan. Berikut ini adalah contoh pengalaman PKM dalam membangun service strategi dan customer experience berinteraksi dengan teknologi di salah satu healthcare industry. Dari awal kita harus membangun 3R-nya tadi, reliability, responsiveness, dan relationship-nya di dalam satu framework service strategi. Kemudian kita tuangkan ke dalam ukuran-ukuran yang spesifik. Jadi masing-masing faktor dari reliability, responsiveness, dan relationship, kita harus bisa ukur. Jadi reliability harus bisa mendatangkan profit, high quality, dan akurasi dari datanya. Responsiveness harus bisa membuat customer loyal, terutama dari proses yang efisien dan efektif, dan mendorong untuk peluang improvement, meningkatkan customer experience. Kemudian selain itu juga, teknologi informasi mendukung membangun hubungan antar penyedia jasa dan produknya. Dengan salah satunya customer engagement program, loyalty program yang dilakukan. Selanjutnya, service blueprint-nya juga dibuat untuk mengidentifikasi, terutama titik-titik kritis dan touch point apa yang menjadi faktor utama membangun customer experience. Titik-titik di mana memorable experience itu bisa muncul atau bisa ditingkatkan atau bisa diimprove. Dan terakhir, tentu saja penerapannya harus dimonitor setiap hari, punya parameter indikator atau dashboard yang bisa dievaluasi setiap hari agar senantiasa bisa diimprove. Untuk itu secara umum, customer experience based design ini adalah benar-benar untuk menangkap momen-momen di mana pelanggan maupun stakeholder lainnya dapat saling berinteraksi dan berhubungan secara positif satu sama lain. Ini yang disebut sebagai moment of truth di dalam customer experience. Untuk itu kita lanjutkan case dari Mia tadi, seorang lawyer, pada saat menerapkan siklus improvement di dalam See how Mia's customer experience would have been powered by Serve Intuit. Mia buys a smartwatch. Her transaction fails. But even before she calls customer service, she gets a call from John. From the Serve Intuit unified dashboard, John has a 360-degree view of Mia's journey and is able to analyze why her transaction failed. Based on the Serve Intuit Next Best Action engine, John extends a personalized anniversary discount offer to Mia and is able to analyze Mia's sentiments, customer lifetime value, and her satisfaction level. Mia is delighted. With Serve Intuit, you can understand customers like never before. You can predict their intent based on behavioral, transactional, and historic data. You can also identify important phases in customer journeys, recommend next best actions, reduce customer efforts, and create proactive, positive, and personal omni-channel customer experience. Ya, berdasarkan pengalaman Mia, setelah customer experience-nya di-improve, sangat membantu dari sisi Mia sebagai pelanggan, juga dari sisi bisnis. Karena apa?
dengan melihat customer journey, nilai tambah yang didapatkan oleh pelanggan bisa diidentifikasi dan senantiasa bisa diimprove. Data-data yang didapat justru memungkinkan untuk meningkatkan aktivitas, bagaimana meningkatkan relationship ya, engagement dengan pelanggan jadi lebih baik. Dan dari data-data tersebut, kita bisa senantiasa melakukan transformasi digital dengan lebih baik. Dan terutama di kondisi saat ini, pada saat kondisi krisis, tentunya customer experience menjadi hal yang penting, menjadi hal yang krusial. Untuk itu, beberapa tips untuk bisa mengimprove customer experience selama kondisi krisis ini adalah kita harus mulai dari customer kita harus mulai berempati lebih dalam terhadap customer, terutama fokus bagaimana menggali hubungan, baik secara langsung berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan pelanggan, apa yang menjadi concern mereka saat ini, terutama pada saat kita layani dengan sebelum krisis, apa yang membedakan. Dari sana kita bisa secara proaktif mengimprove proses customer experience kita, beradaptasi dengan kondisi yang ada, dengan melihat peluang-peluang improvement dari proses yang sebelumnya mungkin kita anggap sebelum krisis itu baik-baik saja, secara customer experience, semuanya positif. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan berbagai keterbatasan, terutama dari customer, tentu saja mungkin sudah tidak relevan lagi customer experience yang kita desain. Tentu, mau kita harus improve. Dengan mendapatkan data dari customer, dengan banyak komunikasi dengan customer, menelpon langsung customer, tentu kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang menjadi prioritas dan perjelas apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer saat ini. Dan tidak lupa hal yang terakhir dalam membangun customer experience adalah kita juga harus meningkatkan experience dari karyawan kita. Karena karyawan kita di kondisi yang sulit ini juga pastinya menghadapi klien-klien yang galau atau risau, tentu membuat karyawan kita atau tim yang ada juga ikut risau atau galau. Dan hal ini harus kita lakukan untuk membangkitkan motivasi di tim pelayanan kita bagaimana sama-sama meningkatkan customer experience. Untuk itu, customer experience harus di dalam budaya perusahaan kita, dibangun dalam setiap orang, sehingga akan dapat tercermin dalam proses dan layanan kita, dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman yang positif bagi pelanggan kita. Demikian hal ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih, dan saya kembalikan kepada Mbak Ami selaku moderator. Terima kasih banyak Pak Jarod atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, materi yang disampaikan Pak Jarod lebih mengarah kepada konsep bahwa sebenarnya customer experience kita bisa mendesainnya sendiri, tergantung kebutuhan customer kita seperti apa. Bapak Ibu, sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung mengetikkan pertanyaan di fitur Q&A box yang tersedia, atau bisa melakukan raise hand. Bagi Bapak Ibu yang mengklik tombol raise hand, akan kita bukakan open mic nanti setelah pembicara kedua menyampaikan materinya. Baiklah, Pak Jarod, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat bahwa Pak Jarod lebih membahas tentang konsep dari customer experience itu sendiri seperti apa, saat ini pembicara selanjutnya akan membahas tentang implementasi CX itu seperti apa di digital transformation. Maka dari itu, saya akan mengundang pembicara kedua kita. Beliau adalah Bapak Delta Purna Widiangga, selaku CEO dari Kiskas. Sebelum itu, saya akan membacakan profil singkat beliau. Bapak Delta Purna Widiangga merupakan lulusan dari Nanyang Technology University, jurusan Electrical dan Electronic Engineering.
Beliau pernah menjadi SAP Brain Consultant di Ascenta AG Singapore di tahun 2011 hingga 2013. Beliau pun sempat menjadi Associate Software Engineer di Accenture Technology Solutions Singapore di tahun 2009 hingga 2011. Dan juga di tahun 2008, beliau berperan sebagai Quality Assurance Engineer di Agilent Technologies. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Delta yang akan membahas materi tentang Win Your Businesses with Conversational Experience. Kepada Pak Delta, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ami. Saya harap suara saya cukup jelas. Saya mohon izin untuk men-share screen saya dulu. Ya, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Melanjutkan tadi apa yang dibahas dengan sangat luar biasa oleh Pak Jarod terkait customer experience dalam konteks digital transformation. Pada sesi saya kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut implementasi dari customer experience itu, implementasi dari customer experience, khususnya dalam konteks memenuhi ekspektasi dari customer yang sekarang ini sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jarod juga ya, bahwa kenapa sih customer experience itu sangat penting. Karena customer experience tadi adalah itu yang membuat perusahaan apapun menjadi relevan gitu. Bahkan di riset-riset lain disebutkan bahwa customer experience itu menjadi the true differentiator. Artinya bukan lagi harga yang murah, bukan lagi service yang cepat, bukan lagi produk yang reliable tadi menjadi pembeda yang paling utama. Customer akan memilih bisnis kita, kita semua yang ada di sini, berdasarkan experience gitu. Nah ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita telah lebih lanjut sebenarnya. Seperti apa sih customer experience, implementasinya, dan case study-nya. Kita akan mulai dari kembali ke ranah konteks digital transformation lebih lanjut, bahwa dalam bukunya Leading Digital dari George Westerman, Didier Bonnet, and Andrew McAfee, mereka menjelaskan bahwa ada dua dimensi dari digital transformation. Yang pertama adalah digital capability, jadi vertikalnya adalah digital capability, yaitu adalah the what. Apa sih yang mau ditransform, apa sih yang mau dirubah dari sebuah organisasi, dari sebuah perusahaan. Bisa jadi bentuknya customer experience, yang nanti akan kita telah lebih lanjut, bisa jadi operational processes, maupun business modelnya. Terus yang kedua yang juga sangat penting adalah leadership capability. Di horizontal axis-nya adalah leadership capability, yaitu untuk bisa memiliki successful transformation, tidak hanya capability digitalnya, tapi juga leadership-nya, untuk bisa mengimplementasi digital transformation secara sukses. Dan yang namanya digital transformation ini sangat berefek terhadap performance sebuah organisasi atau perusahaan, baik dari sisi top line-nya, revenue-nya, maupun bottom line-nya, profitability. Digital Masters atau yang implementasi dari kuadran leadership dan digital capability dan leadership capability-nya sangat baik, punya performa bisa sampai 26% lebih baik dibandingkan peers-nya dalam industri yang sama. Tentunya ini yang ingin kita capai bersama. Kalau kita telah lebih lanjut terkait digital capability, yaitu vertical axis tadi, ada 3 broad capabilities, 3 pembagian besar terkait digital capabilities. Yang pertama adalah transformasi di operation. Ini termasuk proses digitization atau tadi work from home processes misalnya dalam COVID situation, yang memastikan semua proses internal bisa berjalan dengan sangat baik. Yang kedua, business model transformations. Bisa jadi ada bisnis yang tadinya offline atau restoran sifatnya atau benar-benar brick and mortar, kita bisa membuat digital modified-nya atau bahkan totally model baru yang benar-benar mengandalkan digital technology di situ. Ini yang kita sebut dengan business model. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah digital capability, yaitu customer experience atau CX. Yang ini mencakup bagaimana seorang bisnis, seorang organisasi, sebuah organisasi atau sebuah bisnis bisa melakukan customer understanding, memahami customer-nya. Dan itu akan mempengaruhi top line growth-nya,
karena dia bisa mengimplementasikan ini di customer touch points-nya tadi gitu. Jadi benar-benar customer experience menjadi sangat penting di situ. Ini akan kita telah lebih lanjut, dan dalam buku yang sama, Leading Digital ini, penulis menyimpulkan bahwa transformation of customer experience itu adalah the heart atau menjadi kuncinya dari any digital transformation. Karena ini adalah transformasi yang benar-benar menyentuh customer dan akan mempengaruhi langsung ke top line growth dari sebuah perusahaan. Nah, sekarang step pertama adalah kita ingin memahami customer. Bagaimana sih customer sekarang berperilaku, menghandling, menjadi ekspektasi apa terhadap sebuah bisnis atau organisasi gitu. Kalau kita telah lebih lanjut terkait tren yang terjadi sekarang, ternyata yang paling utama, dan saya yakin semuanya sudah mengalami juga, bahwa ternyata semuanya sekarang mobile. Mobile technology is a king, dan banyak tren data menyebutkan ini. Misalnya traffic, dari sisi traffic, akses ke sebuah service di internet, 55% lebih traffic ini datang dari mobile phones. Dan tren ini terus meningkat, sementara akses dari device lain itu menurun trennya. Ini juga disertai dengan pertumbuhan dari mobile internet users yang sekarang sudah mencapai angka 171 juta orang. Ini dalam konteks di Indonesia ya, semua datanya. Dan ini 90% dari internet users. Jadi dari semua internet users yang ada, dari 100 internet users, cuma 2 yang nggak pakai mobile. Lainnya semuanya pasti punya akses di mobile. Dari sisi spending atau engagement juga ternyata sangat signifikan di mobile. Dari sekitar 8 jam orang menghabiskan waktu di internet, 60%-nya itu dilakukan di mobile. Ini yang kemudian melahirkan sebuah ekspektasi baru di customer, gitu, bahwa customer tuh pengennya mengakses bisnis maupun organisasi dalam dimanapun dan kapanpun. Dan itu harus bisa dilakukan melalui mobile phones-nya. Kalau kita lihat lebih lanjut terkait mekanisme ini, artinya semuanya, banyak di antara customer kita, termasuk kita juga mungkin, berada dalam environment yang ada constant connectivity. Gitu. Artinya kita mengharapkan, kita melihat bahwa keseharian hidup kita itu benar-benar dikelilingi oleh mobile technology. Sebelum tidur mungkin kita cek mobile apps dulu. Setelah bangun juga yang pertama kali dicek mungkin juga HP-nya gitu, handphone-nya. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat kritikal dan menjadi ekspektasi baru. Karena ini melahirkan yang namanya culture of immediacy. Karena begitu mudahnya orang mengakses service lewat mobile phone-nya, dia mengharapkan service ini, interaksinya dengan bisnis atau service itu menjadi instan. Gitu. Tidak lagi ada ekspektasi, saya kirim email, ya paling mungkin besok baru dibalas. Tapi semuanya diharapkan menjadi instan. Ada instant feedback di situ. Ini yang seperti dilihat di statistik ini, bahwa business buyers, 80% dari ekspektasinya mengharapkan bahwa interaksi ini bisa dilakukan secara real time, benar-benar instan. Gitu. Dan terakhir yang kita juga lihat sebenarnya dalam behavior atau perilaku konsumer yang sekarang, adalah chatting habits itu benar-benar menjadi sangat signifikan, especially di Indonesia. Kalau kita lihat dari data yang ada, dari We Are Social, ternyata average number of chat apps, jadi ada messaging apps di HP kita, itu ternyata di orang Indonesia jumlahnya bisa mencapai 4,2 on average gitu. Jadi mungkin ada yang install semuanya, jadi WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, dan semuanya digunakan untuk dalam konteks messaging. Lebih jauh lagi ternyata secara dalam konteks bisnis ini sangat relevan, karena berdasarkan research di We Are Social juga, customer itu 3 kali lebih mungkin untuk melakukan transaksi ketika mereka diakses atau di-reach melalui chatting. Selanjutnya juga in terms of engagement, dari tadi 8 jam waktu yang dilakukan oleh customer di internet, 45% diantaranya itu ternyata ada kaitannya dengan social media atau messaging. Yang ini menjadi sangat menarik. Apalagi ini menjadi sangat signifikan di ranah rentang umur yang millennial and Gen X. Jadi 13 sampai 24 tahun, typically menghabiskan waktu 3,5 kali lebih lama di messaging apps daripada email. Ini yang kemudian bisa kita summarize sebagai ekspektasi baru dari customer, bahwa mereka inginnya mobile, mereka inginnya instant dan simple, harus cepat, instant gratification, dan terakhir, mereka ingin semuanya personal dan conversational.
Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih kita bisa memenuhi ekspektasi ini gitu. Yang paling kritikal adalah bagaimana kita bisa memberikan digital touch points agar customer experience kita bisa di-deliver melalui digital touch points ini yang relevan dengan ekspektasi tadi. Dan ada 2 touch points yang pengen saya highlight di sini adalah yang pertama adalah website. Any kind of website has to be accessible atau service harus bisa diakses melalui mobile browsers. Terus yang kedua, yang ini akan kita telah lebih lanjut adalah bahwa organisasi atau bisnis mungkin harus mengconsider bisa diakses atau memiliki digital touch points customer experience-nya melalui mainstream messaging apps. Ini yang kemudian kita sebut sebagai conversational touch points. Yang ini akan kita bahas lebih lanjut, karakter mainstream messaging apps yang ada di Indonesia dan Southeast Asia yang mungkin relevan untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sebagai bisnis dan organisasi. Yang pertama tentunya yang paling prominent adalah WhatsApp Messenger. Saya yakin hampir semuanya di sini mungkin menggunakan WhatsApp Messenger, and in reality memang hampir seluruh warga Indonesia, khususnya dalam ranah profesional dan bisnis, menggunakan WhatsApp Messenger sebagai primary communication channel-nya. Dan ini tidak cuma di Indonesia sebenarnya, hampir di seluruh dunia dan di berbagai negara di Southeast Asia juga sangat prominent. Tapi specifically di Indonesia dan Singapura ini memang nomor 1. Sebenarnya secara platform WhatsApp Messenger ini sangat simple banget dan istilah social. Jadi sebenarnya nggak banyak sosialnya. Fitur-fitur sosialnya termasuk baru. Misalnya ada WhatsApp status itu termasuk baru. Cuman yang harus menjadi perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, WhatsApp Messaging ini karena jumlah audiensnya sangat luas, menjadi sangat kritikal untuk bisa di-tap oleh bisnis dan organisasi. Dan WhatsApp telah menyediakan platform untuk itu melalui WhatsApp Business Apps-nya, dan yang mereka sebut, yang baru mereka luncurkan adalah WhatsApp Business Account. Yang artinya memungkinkan bisnis untuk memiliki official brand, official presence di WhatsApp Messenger itu sendiri. Saya yakin mungkin beberapa dan banyak dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah mencoba, misalnya melakukan order taksi via WhatsApp, atau beli fashion lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Secara umum memang ini patut menjadi konsiderasi selain karena jumlahnya ternyata jumlah audiensnya yang besar, open rate dan respon rate-nya memang lebih baik di WhatsApp. Selanjutnya adalah Facebook Messenger. Walaupun di Indonesia mungkin tidak primary, tapi untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin menargetkan pasar lain, di Filipina misalnya, Filipina hampir majority menggunakan Facebook Messenger sebagai primary messaging apps-nya. Very social in nature, karena benar-benar erat kaitannya sama Facebook. Dan yang patut jadi catatan juga adalah walaupun misalnya di Indonesia jarang atau tidak semuanya menggunakan Facebook Messenger sebagai messaging channel utamanya, Facebook Messenger tetap sangat relevan karena dia sangat seamlessly integrated ke Facebook itu sendiri, yang mana presence dari bisnis bisa ada di situ dalam bentuk Facebook page, maupun integrasinya dengan Facebook Ads, jadi advertising platform dari Facebook yang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa gunakan untuk promosi atau menjual servisnya. Dan memang advertising yang menggunakan Messenger itu 15 kali lebih engaging dibandingkan standarnya. Dan yang terakhir, platform terakhir adalah Line. Line is a primary messaging channel di Thailand, di Asia Tenggara ya konteksnya, dan berbagai negara lainnya. Dan di Indonesia itu tetap sangat tinggi presence-nya, khususnya di ranah milenial. Jadi tadi dalam rentang umur mungkin 15 sampai 25 tahun atau lebih sedikit. Mereka masih sangat prominently menggunakan Line Messenger dalam kesehariannya. Dan yang patut jadi catatan adalah berbeda dengan Facebook Messenger dan WhatsApp Messenger tadi, Line Messenger ini memiliki platformnya sendiri. Mereka memiliki mekanisme iklannya sendiri, mekanisme sosial medianya sendiri, mekanisme payment-nya sendiri. Jadi ketika misalnya bisnis atau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ingin menggunakan Line Messenger karena target segmennya ternyata memang youth atau milenial, ini patut menjadi perhatian. Dan ini harus menjadi konsiderasi karena memang Line Messenger ini punya user base yang cukup besar. 600 million registered users di seluruh dunia dengan 200 juta user aktif setiap bulannya. Catatan penting dari diskusi kita tentang conversational touchpoints ini adalah bagaimana bisnis, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dan kita semua di sini, bisa mendeliver yang namanya multi-channel customer experience. Artinya, berikan kebebasan untuk memilih channel itu kepada user, kepada customer-nya.
Sementara pastikan customer experience kita atau handling kita ke customer itu konsisten across channel tadi. Sehingga ini yang kemudian bisa mendrive business goals dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita akan diskusi lebih lanjut terkait use cases. Saya akan men-share sedikit, ada 3 use cases yang kita temui di market sekarang yang menurut saya bisa menjadi learning points untuk semua dari kita di sini. Yang pertama adalah di industri otomotif, ada Astra International. Specifically di operation mereka untuk Honda sales operation, jadi operation sales mereka untuk menjual motor Honda. Nah, seperti kita semua ketahui, Astra is the largest independent automotive group di Southeast Asia, bukan cuma di Indonesia. Jadi digital transformation mereka dalam konteks sales operation ini menjadi sangat-sangat kritikal gitu. And that's how they do it. Mereka menggunakan conversational experience untuk mendrive experience baru dalam orang membeli motor gitu. Kalau sebelumnya orang kemudian untuk membeli motor mungkin dia harus datang ke dealer tertentu, mencari lokasinya di Google, datang ke sana terus memilih motornya misalnya. Prosesnya ini dibalik dengan menggunakan chatting. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nanti mungkin bakal ada engagement dari Honda Sales Operations yang menanyakan bahwa kita punya informasi motor baru melalui WhatsApp business account-nya mereka. Kemudian nanti Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa kemudian menanyakan berbagai macam hal terkait motor tadi via messaging, dan kemudian nanti bisa akan langsung diarahkan ke sales-nya mereka melalui messaging yang sama. Jadi untuk experience di customer-nya tidak pernah berubah. Itu selalu menggunakan WhatsApp Messenger primarily, sementara operational di sisi Astra-nya itu benar-benar bisa seamless, terukur, dan goal-driven. Gitu. Ya, jadi primarily di WhatsApp Messaging dengan channel lain in the roadmap. Dan yang patut jadi perhatian juga dalam konteks leadership capability, visionary dalam konteks Astra ini menjadi sangat dominan ya, karena konsep menjual motor melalui messaging conversational channel ini menjadi sangat-sangat baru dan visionary. Kami melihatnya among other great leadership traits di Astra Management. Next use case yang selanjutnya adalah Bluebird Group. Tadi sudah sempat disentuh sedikit oleh Pak Jarod bahwa industri transportasi termasuk industri yang cukup terimpact dengan COVID-19. Bluebird salah satunya. Bluebird adalah largest taxi operator di Indonesia. Mereka mengimplementasikan WhatsApp dan live chat sebagai multiple channel customer experience, dan mereka menggunakan ini untuk berbagai macam use cases. Dan salah satu use case-nya awalnya digunakan untuk ordering. Jadi sebelum di zaman dulu ketika mau order Bluebird, either harus nyari Bluebird-nya di jalan atau telepon ke operator. Kalau kemudian mereka bertransformasi memiliki My Bluebird Apps namanya. Sekarang mereka membuat digital touchpoint mereka bertambah dan semakin banyak dengan messaging apps. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa order taksi melalui WhatsApp maupun channel-channel digital touchpoint lainnya yang mereka miliki. Yang menarik adalah dalam konteks leadership capability, khususnya dalam konteks COVID-19, organizational agility dari Bluebird Group ini menjadi sangat luar biasa. Mereka bisa mengintroduce service-service baru, mentransformasi bisnis modelnya mereka khususnya dengan memanfaatkan digital touchpoint yang sudah ada. Mereka mengintroduce yang namanya, selain punya Bluebird, Silverbird, Goldenbird, dan lain sebagainya, mereka mengintroduce service yang namanya Bluebird COD. Artinya is a Bluebird chat, order, and deliver. Bapak-bapak Ibu sekalian sekarang bisa order berbagai macam kebutuhan sehari-hari untuk kemudian nanti di-deliver dengan karakteristik dari Bluebird yang reliable, clear, dan selalu solid in terms of service-nya gitu. Dan itu di-deliver dalam konteks product delivery. Last use cases yang pengen saya bahas adalah di healthcare industry. Kita menyentuh sebuah perusahaan yang sebenarnya bukan enterprise konteksnya, tapi sangat baru dan agile sifatnya, yaitu startups, Halodoc namanya. Yang menarik adalah Halodoc sekarang arguably sebagai largest digital medicine provider di Indonesia. Industri yang sebenarnya sangat-sangat regulated, highly regulated.
Yang mereka lakukan adalah mereka berusaha mentransform yang tadinya orang harus ketemu sama dokter di rumah sakit atau di klinik, mereka bisa melakukannya di mobile apps gitu. Dan pemilihan digital touchpoints mobile apps itu by design. Mereka memastikan semuanya secure dan trusted gitu. Jadi memang ekosistemnya memang dipilih in-app chat gitu atau di live chat di ekosistemnya mereka sendiri. Use case telemedicine yang kemudian berkembang sangat luar biasa dan sekarang menjadi referensi oleh banyak enterprise lainnya. Jadi tidak hanya Halodoc, tidak hanya startups, bahkan enterprise pharmaceutical besar, lab yang sudah luar biasa besarnya di Indonesia juga sekarang mulai masuk ke ranah telemedicine. Strong product direction is a very strong leadership capability. Dan ini yang kemudian menjadi sangat dominan dalam konteks transformasi di Halodoc. Demikian dari saya, mungkin mari kita berdiskusi bersama. Saya kembalikan kembali ke Mbak Ami sebagai moderator pada sore hari ini. Silakan, Mbak. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Delta atas pemaparan materinya. Ya, boleh di stop share dulu, Pak. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Delta. Bapak dan Ibu semua, kita dapat gambaran bahwa sebenarnya customer experience di digital transformation salah satunya bisa dalam bentuk conversational chat yang telah disampaikan oleh Pak Delta tadi. Baiklah, ini mungkin waktu yang paling kita tunggu-tunggu. Mari kita berdiskusi. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak masuk ke Q&A box kita. Kalau begitu, sambil menunggu beberapa peserta yang ingin raise hand, saya akan terlebih dahulu membacakan pertanyaan yang sudah masuk di Q&A box terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya ada dari, yang pertama dari Bapak Kristiawan Nur Cahyo. Selamat sore Pak Kristiawan. Pertanyaannya ini ditujukan kepada Pak Jarod. Pertanyaannya adalah, untuk industri jasa seperti salon, pariwisata, atau dan lain-lain yang membutuhkan human touch, bagaimana implementasi digitalisasi tanpa mengurangi aspek human touch tersebut? Silahkan, bisa dijawab Pak Jarod. Terima kasih Mbak Ami, pertanyaan bagus sekali. Pak Kristiawan Nur Cahyo, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Delta, bahwa beberapa industri yang mengalami dampak yang signifikan di krisis COVID saat ini adalah salah satunya di dunia pariwisata ya, dan juga jasa lainnya seperti mungkin salon, karena physical dan social distancing diterapkan di beberapa atau di seluruh Indonesia. Dan tentu saja teknologi atau digitalisasi ini tentu bagaimana dengan kondisi saat ini tetap bisa berinteraksi. Salah satunya adalah dengan mengkomunikasikan produk melalui teknologi. Jadi contoh misalnya di bidang pariwisata kita punya hotel, punya layanan wisata dan lain-lain, kita bisa menggunakan berbagai platform ya. Saat ini cukup banyak misalnya yang berbasis augmented reality dan lain-lain. Sehingga tanpa harus datang ke lokasi, pelanggan sudah bisa membayangkan, oh hotel seperti apa pada saat masuk ke ruangannya, kemudian seperti apa tempat duduk maupun tempat tidurnya, ya, dan ruangan di hotel itu seperti kita berada di dalamnya. Jadi sangat memungkinkan experience-nya dibangun walaupun tidak langsung hadir di tempatnya. Begitu juga misalnya informasi lain mengenai tempat wisata atau lokasi wisata. Jadi kita bisa gunakan pendekatan tadi dengan menggunakan salah satunya augmented reality untuk bisa mendekatkan tempat wisata itu seperti apa sih sebenarnya kalau kita ke sana. Ya tentu saja experience ini perlu dibuatkan konten yang baik sehingga apa yang dirasakan selama berada di tempat wisata atau di hotel atau bahkan di salon seperti tadi, mereka pelanggan punya bayangan secara spesifik, unik. Apa yang membedakan layanan kita dengan perusahaan lainnya. Semoga menjawab seperti itu. Dan selain itu juga sebenarnya ada juga data-data menggunakan
transformasi digital yang kita terapkan di perusahaan, data-data mengenai pelanggan itu menjadi hal yang penting. Mulai dari data pribadi seperti tanggal dan kesukaan, ya. Selama ini mengorder layanan menggunakan apa dan lain-lain itu sangat penting juga, sehingga kita bisa mendesain program-program yang unik, spesifik sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi pada saat kita mendesain service line atau layanan, kita benar-benar bisa meng-custom apa yang mereka butuhkan. Contohnya mereka hobinya memang backpacking, jadi paket-paket yang disesuaikan untuk backpacking bisa ditawarkan. Kemudian data-data lain kaitannya dengan kebutuhan selama wisata, itu juga bisa digali. Apa yang sebenarnya menjadi concern mereka. Mereka senang dengan ruangan terbuka dan lain-lain, atau lebih senang ke gunung atau di pantai, itu juga bisa digali. Jadi selama berwisata, seluruh perjalanan mulai dari berangkat sampai kembali itu benar-benar kita coba gali informasinya. Nah, tentu untuk menggali informasi itu butuh teknologi yang membantu data-data yang sifatnya digital untuk bisa kita dapatkan. Kira-kira itu. Oke. Semoga membantu. Iya, terima kasih Pak Jarod atas jawabannya. Semoga jawaban untuk Bapak Kristiawan terjawab oleh jawaban Pak Jarod, bahwa dan ini juga salah satu hal kesulitan bagi industri jasa, apalagi saat di tengah pandemi COVID sekarang. Oke, baiklah. Semoga menjawab pertanyaannya untuk Pak Kristiawan. Sebelumnya saya lihat sudah ada yang raise hand ini, tapi izinkan saya membacakan satu pertanyaan yang cukup menarik di Q&A box tadi. Ini pertanyaannya lebih dikhususkan kepada Bapak Delta sepertinya. Pertanyaannya dari Bapak Sudokana. Selamat sore Pak Sudo. Oke, beliau dari PT Carry Ingredients Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana digital teknologi bisa diterapkan di perusahaan B2B, karena kalau melihat dari contohnya ini, kebanyakan diterapkan di perusahaan FMCG atau retail. Silahkan, Pak Delta mungkin bisa bantu menjawab. Ya, terima kasih banyak Pak Sudokana ya atas pertanyaannya. Menurut saya sangat menarik. Ya betul, mungkin tadi kebanyakan contohnya di consumer side ya, jadi B2B, B2C, B2B type of organization. Mungkin saya coba share beberapa cases yang pernah kita handling kaitannya sama digital transformasi di B2B. Seperti tadi ada digital capability, ada 3 sebenarnya, customer experience, business processes, sama business model. Kalau dalam konteks B2B companies, specifically di customer experience, ada beberapa cases yang kita lihat itu antara lain adalah bagaimana dia menggunakan conversational experience atau customer experience-nya. Dalam hal ini customer-nya adalah B2B, bisnis lain gitu misalnya. Jadi misalnya dia menggunakan WhatsApp messaging untuk customer support. Ya artinya biasanya kan misalnya B2B perusahaan B2B ini menyediakan jasa untuk bisnis lain, dan untuk supaya bisnis ini bisa memberikan service lainnya. Biasanya B2B company kecenderungannya menggunakan WhatsApp groups untuk customer support misalnya, atau customer service, karena mungkin jumlahnya bisa di-handle oleh WhatsApp group. Salah satu use case yang kita lihat adalah bagaimana ada beberapa company yang menggunakan WhatsApp group, menggunakan official WhatsApp Business API, sehingga WhatsApp group-nya bisa terkontrol dengan baik. Problemnya adalah WhatsApp group kan tidak bisa dikontrol ya. Sebagai organisasi kita nggak bisa melihat ada berapa banyak customer WhatsApp group yang sekarang berjalan. Dengan menggunakan mekanisme WhatsApp Business tadi, ini bisa kemudian disentralkan di satu tempat, sehingga bisa terkontrol dan termeasure. Oh, respon time saya ketika menghandle bisnis A berapa, sudah baik apa belum? Account manager ini sudah menghandle dengan baik belum? Semua datanya bisa ditarik dan dianalisa lebih lanjut dan diimprove. Itu salah satu yang pernah kita lihat. Yang kedua yang mungkin bisa jadi case study adalah ada yang melakukan transformasi digital dalam konteks internal perusahaannya, dan perusahaan itu bisa jadi sebuah B2B company gitu. Jadi bisa jadi misalnya dia menggunakan adopsi training via remote misalnya.
Jadi apalagi dalam konteks COVID seperti sekarang, training atau B2B company yang tadinya melakukan training dari satu tempat ke tempat lain atau training produk tidak bisa lagi menggunakan offline mekanisme ya. Jadi semuanya dilakukan secara online. Nah ini yang kemudian banyak industri yang sekarang mengadopsi conference call technology untuk mendeliver trainingnya. Dan untuk bisa melakukan itu dengan baik, dia tidak hanya mengadopsi teknologi, tapi dia juga harus adjust mungkin kontennya, model delivery-nya atau sampel-sampelnya supaya lebih sesuai gitu. Karena mode of delivery-nya jelas beda antara langsung berdiri di depan audiens dengan harus melakukannya melalui video conferencing. Ini yang saya lihat sangat umum terjadi dalam konteks B2B mungkin Pak Sudo. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Delta. Pak Sudo, semoga menjawab bahwa sebenarnya salah satu penerapan dari digital transformation, salah satunya seperti yang sudah disampaikan Pak Delta, bisa dalam bentuk online training, atau bagaimana memastikan setiap kegiatan bisa termonitor dengan baik, walaupun dari sisi, bukan secara konvensional lagi, tapi secara online. Semoga menjawab untuk Pak Sudokana. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya melihat sudah ada yang raise hand. Yang pertama raise hand tadi saya melihat ada Ibu Sela. Admin boleh bantu saya untuk membukakan mic kepada Ibu Sela? Iya, Ibu Sherla. Oke. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Sherla. Ibu boleh perkenalkan diri dulu, Ibu, dari mana dan dari perusahaan apa dan ingin bertanya kepada siapa, Ibu? Silahkan. Ya. Sore Pak Jarot dan Pak Delta dan Mbak Ami juga. Saya Sherla dari Bank Sinarmas. Kebetulan saya ada dari bidang servis, Pak. Mau tanya aja sih, kita kan sekarang ini nggak memungkiri ya, masih ada nasabah yang selalu ingin human touch gitu ya, ingin datang ke cabang. Sementara kan kita sudah menyediakan fasilitas di channel kita dan digitalisasi yang sebagus mungkin lah ya gitu. Nah gimana ya Pak cara kita untuk mengedukasi nasabah supaya nasabah itu lambat laun maulah mengikuti perkembangan digitalisasi kita ini gitu. Cara mengedukasi nasabahnya kira-kira seperti apa ya dengan tidak membuat nasabah tersinggung gitu lah Pak. Baik. Terima kasih banyak Bu Sherla, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, menarik sekali. Dan ini memang banyak terjadi di beberapa perusahaan jasa khususnya ya di financial. Misalnya bagaimana bisa register secara online atau mendata atau mendaftar secara online seperti itu. Dan kalau dari sisi perusahaan memang transformasi digital itu membuat prosesnya jadi lebih efisien ya secara internal. Tapi bagi pelanggan seringkali dirasakan bahwa itu mengurangi intimacy ya, mengurangi hubungan satu. Nah, sebenarnya pada prinsipnya adalah pertama kita tetap customer experience itu adalah yang didahulukan. Artinya selama pelanggan enjoy dengan apa proses yang dilalui, itu pada dasarnya hal yang sudah baik. Tapi pada saat kita ingin mengedukasi bahwa, layanan ini sebenarnya adalah mengimprove layanan yang sebelumnya, sehingga kita harus lakukan edukasi tidak hanya sekali dua kali, tapi benar-benar mungkin dicontohkan atau sampai didampingi pada saat menggunakannya. Toh, kalaupun pada akhirnya masih kembali ke pola lama, ya memang tidak bisa kita paksakan. Tapi intinya peran kita adalah selama memastikan usulan proses layanan yang kita jalankan itu benar-benar berprinsip customer experience, pada dasarnya itu hal yang baik. Dan beberapa customer memang sudah terbiasa dengan pola lama, tetap memungkinkan untuk kita bisa edukasi. Caranya tentu saja dengan didampingi pada saat menggunakannya. Jadi tidak bisa serta-merta hanya dibiarkan Anda coba link, buka linknya atau daftar dan lain-lain. Biasanya harus dibimbing ya, didampingi pada saat menggunakan. Karena kadangkala transformasi digital ini harus dibiasakan sehingga mereka bisa merasakan manfaatnya dibanding sebelumnya. Jadi kalau selama ini mungkin efisiensi waktu dan lain-lain mereka tidak terlalu hiraukan, mungkin suatu ketika pada saat kondisi
kepepet misalnya, mau tidak mau dia harus pakai aplikasinya, pada saat itulah baru dia bisa rasakan. Jadi memang di awal tidak bisa dipaksakan, Bu, tapi tetap kita perlu edukasi. Selama ini seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Jarot. Oke, mungkin dari Pak Delta ada ingin menambahkan sesuatu, Pak? Oh, mungkin sedikit ya. Makasih Bu Sharla atas pertanyaannya. Iya benar, challenging dari ini digital transformation kan sebenarnya change management-nya ya, bagaimana ini bisa kita implementasikan secara successful gitu. Dan menarik memang, kayaknya benar kata Pak Jarot, ini tipikal konteksnya ketika kita udah membuat sistem yang baik dan paling bagus gitu, tapi customer tetap maunya human touch gitu sebenarnya. Kalau saya melihatnya ada beberapa hal sih, mungkin di satu sisi sistemnya sendiri mungkin perlu di-review juga gitu. Apakah benar sangat jelas benefit dari sistem tersebut untuk customer. Jadi yang tadi customer experience-nya kan harus benar-benar jelas benefitnya. Apakah misalnya menggunakan sistem ini menjadi 24 jam, mereka harusnya nggak perlu kemana-mana lagi. Atau bisa jadi dengan ini misalnya mereka dapat benefit, misalnya dapat promosi tertentu yang sifatnya lebih personalized gitu misalnya. Itu yang mungkin perlu di-clearkan dan didistribusikan diedukasikan ke nasabahnya gitu ya. Nah, salah satu yang biasanya menjadi bottleneck sih kalau saya melihat adalah kadang dari sisi bisnis melihat sistemnya sudah lengkap dan sudah bagus, pasti bisa dipakai, tapi ternyata dari sisi customer itu ada bottleneck dari sisi mereka harus belajar untuk menggunakannya. Nah, ini yang kemudian perlu jadi perhatian sebenarnya. Bisa jadi di platformnya itu sendiri butuh ada cara dia mendapatkan pertolongan misalnya. Dia minta pertolongan customer support, bisa nggak ini saya stuck, atau nggak bisa menggunakan ini, bisa dibantu nggak. Atau bisa jadi memang mekanisme prosesnya yang saya lihat ada di market sekarang, ada yang platformnya dibuat sesederhana mungkin, bahkan bisa dilakukan dalam mekanisme chatting misalnya. Artinya ya udah dia kayak ngobrol aja ke seseorang, minta tolong nih saya mau transfer dari A ke B, bisa dibantu nggak misalnya. Hal-hal seperti itu yang mungkin bisa menjadi eksplorasi. Tentunya dalam konteks industri perbankan ini lebih limited ya opsinya ya. Cuman itu yang mungkin bisa saya lihat sih Bu Sherla. Baik, terima kasih banyak Pak Delta. Iya, semoga menjawab ya Bu Sherla dari jawabannya. Ya, terima kasih Bu Ami. Ya, terima kasih Bu Sherla, selamat sore. Oke, Bapak dan Ibu, saya melihat banyak pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan satu pertanyaan lagi. Ini dari Bapak Denny. I'm sorry if I'm wrong in the pronunciation. Dari Bapak Denny. Beliau dari Notion TechSprint. Ini pertanyaannya in English. So it's up to you, Mr. Jarod or Mr. Delta, will answer by English or by Indonesia. The question is, according to McKinsey, to adapt during this COVID-19, companies are suggested to do cost reduction. On the other hand, Accenture also stated 30% of customers are predicted to apply WFH or work from home post-COVID-19. The question is, should we, startup or UMKM, focus on customer experience improvement at this time, which is it mean will be costly, or we have just focus to reduce the cost. Mungkin untuk lebih lengkapnya, saya boleh admin membantu membukakan mic kepada Bapak Denny, karena ini mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh kedua pembicara kita hari ini. Oke, selamat sore Bapak Denny. Halo, selamat sore. Suara saya jelas? Suara Bapak jelas. Selamat sore Bapak. Pertanyaan Bapak sudah saya sampaikan. Silahkan Pak Jarod atau Pak Delta yang mulai dulu menjawab pertanyaan dari Pak Denny. Ya, terima kasih Mbak Ami dan selamat sore Pak Dani. Sore Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya Pak. Jadi pada dasarnya kalau CX improvement atau customer experience improvement tidak serta-merta selalu harus menggunakan teknologi digital dan lain-lain. Jadi teknologi digital adalah salah satu enabler. Tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita mendesain layanan atau proses untuk menghasilkan produk atau jasa itu benar-benar meninggalkan memorable experience bagi pelanggan. Jadi contohnya kalau boleh tahu perusahaan Bapak Notion TechSprint itu bergerak di bidang apa kalau boleh tahu Pak?
Kita lebih fokusnya ke bidang jasa kebetulan, service. Print. Untuk jadi produknya adalah print berupa print ya, Bu? Ya, tekstil yang Oh, diprinted. tekstil. Yes. Ya. Jadi pada dasarnya bagaimana produk kita itu bisa mudah untuk didapat, mudah untuk diorder, atau mudah untuk diketahui tipe-tipenya, modelnya seperti apa. Jadi tidak harus selamanya menggunakan teknologi digital, tapi teknologi digital membantu meningkatkan experience-nya. Tapi selama kondisi krisis saat ini, banyak hal yang bisa digunakan. Karena contoh tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Delta, informasi bisa di-share melalui gadget kita, di tangan kita sehari-hari. Jadi kita bisa gunakan channel di mana chat itu bisa bermanfaat untuk sharing informasi. Dan informasi ini tentu bisa diperoleh melalui data yang kita sudah miliki selama ini gitu. Nah, data-data itulah yang sebenarnya pada saat kondisi krisis kita coba buka, gali dan analisa kembali. Pada dasarnya di kondisi saat ini yang dibutuhkan oleh pelanggan sebenarnya jenis produk seperti apa yang bisa kita hasilkan. Contoh produk-produk yang sifatnya bisa berempati gitu ya. Jadi bagaimana bisa menumbuhkan rasa solidaritas seperti itu misalnya, sehingga ada perasaan yang sama dengan pelanggan yang atau customer segment yang kita miliki. Jadi kembali lagi pada saat ini justru poinnya adalah bagaimana customer experience itu terjadi di semua proses bisnis kita. Jadi bukan hanya melihat di internal perusahaan saja, tapi apa yang jadi kebutuhan pelanggan kita itu yang kita bisa explore lebih jauh. Justru di masa saat ini. Ya. Mungkin dari Terima kasih saya. Pak Jarod. Ya, Delta ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin sedikit ya. Halo Pak Dani, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Delta. Boleh bahasa Indonesia berarti ya? Boleh banget. Ya, jadi pertanyaannya menurut saya menarik dan konteksnya sangat relevan mungkin buat banyak orang, bahwa dalam sekarang ini prioritas banyak bisnis mungkin cost reduction gitu. Apalagi di banyak orang juga yang sekarang work from home gitu. Apakah relevan untuk kita melakukan CX improvement? Saya sangat setuju yang sudah di-share oleh Pak Jarod tadi, bahwa sangat tergantung dengan data dan tipe industrinya sebenarnya. Dan ini harus dibuka, memang harus dilihat. Cuman kalau saya lihat secara umum, for any kind of industry sebenarnya perlu di-consider untuk mereview CX improvement-nya, CX-nya itu sendiri, customer experience-nya. Karena contoh misalnya ada beberapa industri yang misalnya dalam kondisi step back ya, dia susah nih, nggak bakal bisa punya customer baru, nggak bakal bisa handle acquire customer baru. Jadi sales-nya stop gitu, asumsinya nggak punya revenue. Yang bisa dilakukan bisa jadi adalah retention. Artinya bagaimana dia men-service existing customer-nya dengan lebih baik, memastikan mereka terlayani dengan baik, dan dibantu bahkan ketika misalnya mereka butuh bantuan dalam konteks COVID. Ini kaitannya bisa jadi sangat erat kaitannya juga dengan customer experience tadi, karena mereka juga customer kita gitu. Bentuknya bisa jadi apalagi karena customer-nya berubah nih. Tadinya mereka bisa datang ke toko kita. Sekarang touch points-nya bukan lagi toko, bukan lagi tempat lain. Mereka semua ada di rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi harus di-review gimana kita mendeliver customer retention tadi ke customer-customer kita yang udah ada. Bisa jadi tadi kita membuat sebuah platform khusus atau menggunakan platform messaging ataupun website atau apapun yang kemudian kita memastikan kita mendeliver customer experience ini ke mereka agar mereka retain. Contohnya, misalnya mereka sebuah layanan service yang berkelanjutan ya, misalnya kita memberikan diskon, karena COVID, kami memberikan diskon kepada Anda sekian persen dalam transaksi Anda sehari-harinya, misalnya untuk membantu. Atau general care kayak yang tadi dijelaskan Pak Jarod, kita memberikan hadiah masker gitu dari Notion Techsprint untuk customer kita gitu, semua customernya. Itu kan bentuk customer experience yang bisa dimunculkan sekarang, justru sekarang, karena begitu nanti post COVID itu yang bakal diingat juga oleh customer baik B2C maupun B2B. Tentunya yang juga menjadi kritikal adalah basic standard service kita ya. Jadi typically kalau B2C itu biasanya care soal hygiene kalau sekarang. Bisa dibawa pulang nggak, bisa delivery nggak. Hal-hal gini yang mungkin perlu dipikirkan customer experience-nya, yang mungkin berbeda sama brick and mortar ya, yang sebelum COVID gitu.
Kalau B2B mungkin standarnya adalah, kalau B2B mungkin perlu dipikirkan adalah trust gitu. Kita mainin mereka kalau kita terefek dengan COVID dan harus close down atau lay off, mereka yang bermasalah juga sebagai bisnis kan. Kita memastikan sebagai vendor bisnis, kita reliable, kita akan melanjutkan service kita, dan apa yang bisa kita proactively tanya ke mereka, apa yang bisa kita bantu nih supaya kalian bisa berkembang juga di COVID ini gitu. Itu yang mungkin jadi lebih ke review CX-nya berdasarkan data. Yang kedua juga basic service itu tadi juga tetap perlu direview untuk memastikan bisa di-deliver bahkan dalam konteks digital touchpoint yang baru. Itu mungkin Mas Dani, semoga cukup relevan dan menjawab. Ya, semoga menjawab dari jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Jarod dan Pak Delta ya, Pak Denny ya. Oke, thank you. Thank you Pak Ya, Jarod, terima thank you kasih. Pak Delta, thank you Terima kasih, Pak. Kak Ami. Terima kasih, Iya, Pak. terima kasih. Iya, Pak Jarod? Iya, oke. Terima kasih Pak Denny, have a nice day. Oke, Bapak dan Ibu mengingat waktu durasi kita, maka mungkin Q&A-nya kita cukupkan sampai di sini. Tapi tenang saja untuk Bapak Ibu yang telah mengirimkan pertanyaan lewat Q&A box, kami akan berusaha untuk mereplaynya melalui email. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup, kami meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk mengisi polling evaluasi dari webinar kita hari ini. Saat ini, di tampilan Bapak dan Ibu sudah muncul polling evaluasi. Ada sekitar 8 pertanyaan, kami minta tolong dan minta bantuan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua untuk bisa memilih sesuai apa yang dirasakan Bapak Ibu di webinar hari ini. Saya akan memberikan waktu kurang lebih sekitar 2 hingga 3 menit, dan polling silahkan sudah bisa diisi dari sekarang. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke. Dan juga Bapak dan Ibu untuk sekedar informasi bahwa tadi juga ada beberapa yang menanyakan apakah materi hari ini bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Jawabannya tentu bisa. Materi akan kami share atau akan kami bagikan melalui email pendaftaran saat Bapak Ibu mendaftar di webinar ini. Jadi maksimal besok pagi atau besok siang kita akan kirimkan materinya kepada Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, materi untuk hari ini bisa Bapak Ibu dapatkan. Oke, polling terus berjalan. Sambil polling berjalan, izinkan saya untuk melakukan summary atau hal-hal yang bisa kita simpulkan dari penjelasan Pak Jarod dan juga Pak Delta. Dari penjelasan Pak Jarod tadi dijelaskan bahwa kita dapat menerapkan customer experience, melakukan hal-hal yang penting dilakukan untuk perusahaan. Customer experience ternyata memiliki banyak aspek. Tadi salah satunya adalah 3 hal yang harus dibutuhkan dalam science of service. Ada reliable, responsiveness, dan juga relationship. Dan implementasi CX sesuai dengan yang telah disampaikan Pak Delta bahwa sudah banyak beberapa perusahaan Indonesia yang menerapkannya. Salah satunya adalah bentuk conversational experience dalam bentuk multi-channel chat. Di mana dengan menggunakan ini, kita sama-sama bisa tahu sebenarnya kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh customer kita seperti apa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita sebagai pelaku bisnis harus bisa membuka mata. Sudah saatnya kita menerapkan customer experience ini di tempat kerja masing-masing. Apalagi dengan adanya kemudahan berbagai macam jenis platform yang bisa digunakan, terutama di era digital transformasi saat ini. Oke, Bapak dan Ibu semua, sepertinya polling sudah hampir selesai. Bapak dan Ibu yang sudah mengisi polling evaluasi bisa langsung meng-close polling tersebut. Sekarang di tampilan layar Bapak dan Ibu, kita menyediakan kontak dari PKM Consultant maupun Kiskas, di mana jika Bapak Ibu butuh diskusi lebih lanjut dengan PKM atau Kiskas, Bapak dan Ibu bisa menghubunginya di email atau di nomor telepon yang tersedia di layar Bapak dan Ibu semua. Untuk admin boleh di-close polling evaluasinya. Oke.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi, berikut adalah nomor kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi, dan kita bisa lanjutkan diskusi untuk hal-hal yang mungkin belum terjawab saat webinar ini. Oke, last but not least, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan semua atas waktu dan partisipasinya di webinar hari ini. Terutama khususnya terima kasih banyak kepada Pak Jarod dan juga Pak Delta hari ini atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan memberikan insight baru untuk kita. Saya Ami, perwakilan dari PQM Consultant dan juga Kiskas. Mohon pamit undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu semua. Kalau begitu, sampai bertemu di webinar berikutnya. Salam improvement.